Belagu, kata-kata mood palsu, bergaya paling mewah, nutupin tampang asli. Adalah pemirsa, jumpa lagi yuk. Ya apalagi kalau bukan Redaksiana. Tayangan sing unik, penuh gelitik dan senangnya ngeritik. Teriak amplek, gua tutupin cemen, petantang, petenteng, rima lo enteng, kalau tren penindasan. Untuk membuat prakarya, biasanya anak sekolah memakai lem sebagai salah satu bahannya. Rekat sana, rekat sini, tempel sana, tempel sini. Kerja lemnya manjur, hasil karyanya pun mabrur. Tapi sejumlah anak sekolah di Padang malah memakai lem untuk belajar mabuk dan keliengan. Bersama teman-teman, ku duduk di pinggir jalan, sangat menyenangkan. Bocah-bocah SMP ini nongkrong-nongkrong di sebuah bangunan kosong. Katanya sih habis terima raport, ngabisin waktu sambil bengang-bengong. Lah, judulnya nongkrong-nongkrong, tapi kok bawa lem kayu segala? Lemnya dibungkus plastik, dikasih jalur buat dihisap pula. Usut punya usut, bocah-bocah ini sedang pada mabuk lem. Wih, adalah gile bener. Usut punya usut, 7 siswa ternyata sudah sering ngelem. Ibarat dada rotan, akar pun jadi. Dada minuman, lem kayu bisa dibeli. Kau mabok tiada bosan, di mana kau beli minuman brandy, nanti kau ditangkap polisi. Kalau cuma beli lem di toko material, gak bakal ditanya sama yang jual. Lah kalau beli minuman, sudah harganya gak keduman, bau mulutnya bisa tercium guru dan teman. Weh lah, bocah-bocah iki loh, ternyata seneng ngakal bulus. Lah bulusnya sendiri mungkin kalah mereka akali. Entah siapa yang mengajari 2 siswi ikut dalam kegiatan haram ini. Lah Murni dan Pertiwi ini loh, ngakunya cuma coba-coba. Awalnya sih coba-coba, lama-lama bisa ketagihan. Lah kalau sudah ketagihan, bisa bikin teler beneran. Aduh Pak nih, mau jadi apa bocah-bocah iki nanti? Mau kehilangan dirimu, gara-gara pacaran sering mesra-mesraan, tapi untung gak hamil duluan. Kita masuk ke cerita-cerita unik di seputar masalah susila, Susila Siana. Gara-gara pacaran sering mesra-mesraan, Kawin lagi, suamiku istrinya baru lagi. Ini kisah asmara segitiga antara istri Bahenol, cewek tomboy, dan juragan jengkol. Terpukau ku memandang wajah manismu cantik saat kau berjalan di depanku. Sri Wahyuni ini umurnya baru 17. Wajahnya manis dan dandannya modis. Kalau kata lelaki, bodinya menggoda tapi masih kinyis-kinyis. Wow. Tapi Yuni sudah punya suami. Ia adalah istri ketiga Haji Rohim, juragan jengkol asal Sugu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Abang Jampang terkenal si jago dulu. Pak Rohim ini juragan kesohor. Istrinya 3, anaknya 5, kebun jengkolnya di mana-mana. Malam itu hati Pak Rohim sedang dongkol. Ia menuduh Yuni bersekongkol dengan wanita muda nan tomboy. Sebut saja wanita ini Kinoy. Tidak seperti Yuni yang semlehoi, tidak setajir juragan jengkol, dan tidak suka dandanan menor.
Usut punya usut, Yuni dan Kinoy dituduh berhubungan sesama jenis. Waduh, tuduhan berat iki. Karena bakuan seperti orang pacar suami istri tidak bisa pisah. Sama-sama lihat tiga malam apa mau nelpon lesbian. Sama-sama perempuan ya? Iya. Lesbian. Iya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia selamanya. Tapi Yuni dan Kinoy sama-sama mengelak tuduhan. Mereka memang suka jalan-jalan bareng, makan-makan bareng, atau boncengan motor bareng. Tapi mereka tidak pernah tidur bareng, mandi bareng, atau bareng-bareng seperti yang dituduhkan lainnya. Katanya apa dong? Sama jenis begitu. Sama istrinya. Bisa karena saya mulai kecil sama istrinya. Menyisakan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Usut punya usut, tuduhan ini berawal dari kecemburuan. Lah, status Yuni kan istrinya abang, tapi kok lebih dekat sama si teman. Lah, nelpon abang jarang-jarang, giliran sama Kinoy kok bisa tiap jam? Dia tuduh selingkuh sama ini. Enggak, ini udah suka tidak dulu. Sudah menikah memang dia nggak suka. Memang tinggal di rumah. Memang tinggal di rumah tapi dia nggak suka. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia ada yang punya. Jadi begitulah, punya istri 3 ternyata nggak seindah kelihatannya. Kalau sedikit cantik, tetangga yang melirik. Kalau lumayan montok, hati nggak kuat bisa rontok. Bagi Yuni, Kinoy adalah teman masa kecilnya. Dari dulu sampai sekarang, mereka selalu kemana-mana. Tapi bagi Bang Rohim, Yuni sekarang adalah miliknya. Lah, wong nikah baru 8 bulan, kan masih mesra dan kenceng-kencengnya. Oh tetapi Hujan gerimis aja, ikan teri di asinin. Siang-siang, hujan-hujan, enaknya ngopi sambil ngalor ngidulan. Lah, kalau di Jember ini, belasan pasangan malah mesum-mesuman di kamar hotel ece-ecean. Satpol PP Kota siang itu melakukan razia. Baru masuk kamar pertama, sudah ada hasil buruannya. Seorang pemuda sedang teler karena kebanyakan minum oplosan. Ia meringkuk di kasur empuk seperti tahanan menunggu dijenguk. ayah saya tentang saya minum yang Mas Bangkong, sebut saja begitu, akhirnya digiring. Begitu sadar mau masuk kerangkeng, ia nyerocos sana-sini. Pokoknya ndak jelas dan gak ada yang peduli. sabar Yang jelas, Mas Bangkong sudah ditinggal kabur pasangan ngamarnya. Mungkin si pasangan bete karena Mas Bangkong tidur kayak bangkong mendengkur di atas daun. Dan begitulah, beberapa penghuni kamar langsung kabur begitu tahu ada petugas. Ada yang mahasiswa sama pacarnya, ada pemuda desa dengan cem-cemannya. Adapun yang apes karena keasikan, ya kena grebek dan digelandang. Welah dalah, mentang-mentang dingin habis hujan, sampai ndak sadar ada inspeksi dadaan. Malu, 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 aduh malu. Malu, malu, mau pacaran.
Lah kalau yang ini kisah-kisah kriminal unik Crime Siana. Gayamu belagu, kata-katamu palsu, bergaya paling mewah. Jadi cewek dengan gaya hidup tinggi itu ada resikonya. Penghasilan mesti cukup, modal materi mesti punya. Lah kalau tipis modalnya, bisa-bisa kayak Mbak Lora di Surabaya. Mbak Lora ini karyawati perusahaan swasta, kerja sudah 3 tahun, gaji bulanan hampir 3 juta. Sudah kerja, tanggal muda, tanggal tua, ya sama saja. Buat gadis atau bujangan normal, penghasilan segitu cukup-cukup saja. Bisa nabung sedikit, bisa nyicil-nyicil barang juga. Tanggal muda, bayar utang, tanggal tua, ngutang lagi. Tapi Mbak Lora ini cicilannya kebanyakan. Ada cicilan motor, ada cicilan smartphone, ada cicilan kontrakan. Pacaran pakai duit, kerjaan pakai duit, cari hiburan pakai duit. Singkat kata, uang bulanannya sangat pas-pasan. Padahal Mbak Lora kan suka nongkrong di kafe dan restoran. Agaknya so aksi jalan petantang tenteng, punya duit gocap ngakunya punya goceng. Singkat kata lagi, Mbak Lora puyeng bukan kepala. Aduh, pusing, mikirin duit. Ya kebetulan, profesinya kasir dan akuntan. Tiap bulan, ia nyetor uang kantornya ke bank. Slepet kanan kiri otaknya jadi hamstring. Maka ditileplah uang perusahaan yang harusnya disetorkan. Tiap kali nyetor, ia tilep dulu 500.000 sampai 1 juta. Bahasa gaulnya, gopek, sapek, sipek, sampai cetiau notiau, satiau. Perbuatan ini ia lakukan terus selama setahun. Perusahaannya tentu lama-lama curiga. Lawong duit setoran kok bisa raib tiap bulan. Lawong yang megang si Lora masa nuduh tikusnya lokan. Mbak Lora, makanya eling kalau pingin gaya. Lawong penghasilan pas-pasan, pingin kayak orang gedongan. Karir hilang, malah tidur di tahanan. Gayamu belagu, kata-katamu palsu, bergaya paling mewah, nutupin Hilang semangatku, hilang harapanku. Namanya orang kalau kehilangan sesuatu mesti panik, cemas, atau sedih. Lah Mbak Rianti di Samarinda ini loh, sampai nangis-nangis di kantor polisi. Mbak Rianti ini ibu rumah tangga. Suami kerja jadi sopir taksi. Ia di rumah ngurus anak satu-satunya. Pada suatu hari Mbak Yanti hendak ke pasar Palaran. Maksud dan tujuan hendak menjual emas simpanan. Hasil penjualan ini rencananya bakal dipakai untuk biaya renovasi rumahnya. Emasnya lumayan, Ceh. Beratnya sekitar 30 gram. Lah kalau dijual, harga pasaran 15 jutaan. Tapi yang namanya niat tidak selalu mulus seperti jalanan. Ketika boncengan lewat jalan Dwi Kora, dompetnya jatuh dan hilang. Kehilangan ini baru disadarinya beberapa saat kemudian. Dicari ke sana, dicari ke sini, kok si dompet gak ketemu-ketemu? Aduh, Biong, ini yang namanya bencana rumah tangga. Begitu ratap Mbak Yanti kira-kira. Balik katanya sudah nggak ada lagi, katanya ada yang lihat bapak-bapak yang ngambil dompetnya copot ke Bu. Iya. Usut punya usut, ada dugaan si dompet diambil orang. Tukang yang sedang kerja melihat ada lelaki bawa-bawa dompet wanita. Adanya ini lo lihat laki-laki kok bawa dompet cewek itu loh, coklat warnanya.
Gagal gitu aja. Mungkin nasib diriku yang malang. Begitulah yang namanya nasib. Kemarin masih tajir, sekarang jadi kere. Kemarin punya uang, sekarang jadi bokek. Tajir atau kerenya sih, gak masalah. Masalahnya Mbak Yanti ini loh, gak mau pulang karena takut dimarahi suaminya. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Semuanya pergi, duduk dewetan, pinggir melayang, kelingan pujaan, tangisan rindu, ukuran kenyataan. Berikut ini cerita tentang ibu rumah tangga di Goa yang nangis-nangis dipukul suaminya. Sebut saja nama si ibu, Rosmi. Anaknya 2, suaminya kabur kawin lagi. Kawin lagi, suamiku istrinya baru lagi. Stres lagi, aku jadi stres lagi. Demi menghidupi anaknya, Rosmi rela jadi tukang cuci. Keliling sana, keliling sini, sampai merantau ke Makassar. Suatu hari, Rosmi butuh bantuan biaya. Karena tak punya banyak pilihan, ia mencari rumah suaminya. Kemana, 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 ku harus mencari kemana. Lah, usut punya usut, suaminya kan pedagang gorden yang cukup sukses. Singkat cerita, ketemulah rumah suaminya. Lokasinya di Maros alias puluhan kilometer di luar kota. Tapi gayung tak bersambut air. Bukannya disambut dengan senyum di bibir, Rosmi malah dipukul dan diusir. Habis mukul istri sampai babak belur, sang suami yang bernama Ansar malah kabur. Weh, adalah Tangannya terlalu berdarah. Itu pada ada juga. Mana itu Ansar? Ada sih depan di rumah Rosmi. Kalau dicari padanan lagunya, ini kisah tentang suami yang tak tahu diri. Sudah kawin lagi, dak nafkahi anak istri. Weh, pakai mukul terus lari. Mbok ya insyaf pak nih. Aku rasakan lembut belai wanita, tak pernah ku rasakan. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Dalam cerita-cerita, Sinterklas itu bisa terbang dengan kereta rusa, bawa hadiah keliling dunia, masuk cerobong asap, terus ninggalin hadiahnya. Beca, beca, coba bawa saya. Mungkin itu kalau Sinterklas level internasional. Kalau Sinterklasnya kelas lokal, ya naik beca seperti di Jepara ini. Sosok Sinterklas bawa beca muncul di halaman gereja di Jalan Hakim, Kota Jepara. Kedatangan sang kakek mendapat sambutan meriah. Meski rada heran, anak-anak ya tetap senang. Lawang di atas becanya, si kakek bawa banyak hadiah. Ini yang namanya pucuk dicinta, hadiah Natal tiba. Biar kata Sinterklas lokal, kadonya oke dan terbilang royal. Biar ndak terbang naik rusa, becaknya keren dan bikin gembira. Buah Natal adalah untuk saling mengasihi dan kita saling memberi dan saling mendoakan. Aku tak mengenal siapakah dirimu.
Tapi siapa sih sebenarnya Sinterklas Jepara ini? Usut punya usut, Mas Yanto adalah jemaat biasa. Ketika sedang ibadah di gereja, dia disuruh panitia memakai kostum si kakek tua. Lah becaknya? Kebetulan dekat gereja ada pangkalan becak. Daripada ngangkot atau jalan kaki, Pak Sinterklas Yanto disewakan becak saja. Hitung-hitung memperkenalkan kendaraan tradisional ala Indonesia. Ya, kalau rusa bisa terbang keliling dunia, Mas Yanto ya bisa narik becak keliling Jepara. Putuslah harapanmu, sekolah kau tak mau. Well, adalah mantap kan John? Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Tingkah lakumu, kemana kau